jurusan. Begitulah keluh kesah beberapa mahasiswa yang sudah terlanjur kuliah di jurusan yang mereka lulus. Harapan terkadang tidak sesuai dengan hasil. Beberapa mahasiswa mengeluhkan dengan memvonis dirinya telah salah jurusan. Katanya tidak sesuai dengan skill, tidak sesuai dengan passion, dan keluhan yang mahasiswa sampaikan tentang salah jurusan. Mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang sering mengeluhkan salah jurusan. Aku tuh seharusnya jurusan keperawatan. Aku tuh seharusnya jurusan ilmu komunikasi. Atau keluhan terhadap keinginan mereka menjadi salah satu bagian dari jurusan tersebut. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama aku, Vita Ervina, di Suka-Suka Podcast. Nah, tema podcast kita kali ini yaitu salah jurusan bukanlah akhir dari segalanya. Dan pastinya aku nggak sendirian nih. Aku ditemani oleh salah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Riau yang bernama Niki Pratama, yang biasa dipanggil Niki, dari jurusan ilmu komunikasi. Oke, langsung saja kita sapa Kak Niki nih yang udah hadir. Halo Kak Niki, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang kesibukan kakak apa aja sih? Untuk sekarang tuh ya masih dalam proses nyelesain skripsi. Iya. Semoga lancar ya kak. Iya. Kan banyak sekali nih kak para mahasiswa yang mengeluhkan salah jurusan, namun tetap dijalani walaupun kuliahnya kayak ogah-ogahan gitu. Nah, langsung saja kita ke pembahasan ya kak. Oke. Terus bagaimana sih tanggapan kakak mengenai hal ini? Sebenarnya tuh terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab mahasiswa itu merasa salah memilih jurusan kuliahnya. Mungkin yang pertama tuh karena pilihannya itu bukan kemauannya sendiri, sehingga menyebabkan memilih jurusan berdasarkan yang mereka katakan, bukan berdasarkan kemauan dan minatnya sendiri. Kemudian mungkin memilih jurusan itu hanya karena ikut-ikutan teman atau demi gengsi gitu. Lalu alasan lainnya, faktor yang menyebabkan mahasiswa itu merasa salah memilih jurusan itu ya belum mengenal dirinya sendiri, kurangnya pemahaman minat atas diri sendiri itu membuat akhirnya memilih jurusan secara asal gitu. Terus gimana sih menurut kakak cara mengatasi hal tersebut? Jadi ketika merasa salah memilih jurusan, pastikan kembali apakah hanya sekedar panik atau belum bisa beradaptasi dengan mata kuliah yang diberikan, belum bisa beradaptasi dengan lingkungan kampus gitu, juga bisa menjadi salah satu faktornya. Nah, jadi coba yakinkan diri kita terlebih dahulu dengan ikut kegiatan organisasi yang bisa mendukung perkuliahan kita. Apa sering berbaur dengan teman-teman di lingkungan kampus gitu. Namun jika merasa gitu clueless atau bahkan memiliki minat yang sangat berbeda lah dengan jurusan yang dipilih, kemungkinan memang salah jurusan gitu. Namun solusi ataupun pemecahan apa lah gitu masalah salah jurusan ini bukan hanya di waktu kuliahnya itu, setelah menyelesaikan kuliah tersebut, selesaikan walaupun dengan cara paksa gitu kan, karena sudah memulai maka harus diakhiri. Namun untuk selanjutnya mungkin untuk menambah ilmu, untuk menunjang karir ke depannya tidak hanya dari kuliah. Jika memang merasa salah menunjukkan, bisa mengikuti kursus atau workshop gitu, untuk menambah ilmu lainnya yang sesuai dengan kemauan kita. Apalagi di zaman sekarang.
tidak sulit untuk menemukan kursus untuk meningkatkan soft skill yang kita miliki. Juga bisa melakukan kursus atau workshop yang seperti saya bilang tadi, baik secara online ataupun hadir ke lokasi dengan durasi kursus yang singkat. Misalnya kursus sekitar 3-6 bulan. Itu saya rasa efektif sekali untuk menambah keilmuan kita itu untuk menunjang karir ke depannya. Lalu jika memang kita memiliki rencana untuk lanjut kuliah ke tahap 2, keputusan tersebut adalah waktu yang tepat untuk masuk ke jurusan yang memang sesuai dengan minat kita. Meskipun jurusan yang kita pilih ketika tahap 1 dan tahap 2 sangat berbeda, akan menimbulkan sedikit kesulitan di awal. Namun positifnya, pengetahuan kita bisa semakin luas. Karena banyak orang yang ketika sudah saatnya memulai karir, mereka di dunia kerja tuh mengambil profesi yang sangat berbeda dengan jurusan kuliahnya. Contohnya ya, ketika misalnya dia bekerja di jurusan teknik industri gitu. Namun ketika maksudnya itu ketika kuliah mengambil jurusan teknik industri, namun ketika bekerja mengambil profesi sebagai wartawan, tentu nggak nyambung gitu. Atau juga ada solusi lainnya ya dengan mengambil double degree. Berbeda dengan melanjutkan S2. Solusi ini tuh kayak mengambil S1 tapi double gitu di tempat ataupun di universitas lain. Bisa mengambil mata kuliah dengan jurusan yang sesuai dengan minatnya. Misalnya di Universitas 1 mengambil jurusan yang salah, ya udah lanjut ke universitas lainnya, misalnya masuk malah ambil jurusan yang sesuai dengan keinginan gitu. Kita pun bisa mendapatkan 2 ijazah sekaligus. Namun terdapat kendala jika ingin mengambil kuliah lagi dan mendapatkan 2 gelar. Hal tersebut kemungkinan kita mengeluarkan biaya perkuliahan lagi. Begitu. Jadi kesimpulannya tuh gimana, Kak? Jadi kesimpulannya, kalau tidak mau salah ngambil jurusan di saat kuliah, maka persiapkan diri sebelum memasuki dunia perkuliahan. Riset mengenai jurusan-jurusan yang ada di dunia perkuliahan. Jurusan-jurusan yang ada di universitas target kita itu. Misalnya kita pengen masuk universitas A, kita harus tahu di universitas A ada jurusan apa aja gitu. Jadi kita persiapkan diri. Dan kalau udah memang setelah jurusan itu seperti yang saya katakan tadi, mungkin harus kita paksakan karena kita udah mulai, kita harus juga akhiri. Oke, jadi intinya tuh kita harus benar-benar mempersiapkan diri gitu kan, Kak. Kalau udah melangkah ya harus dijalanin, nggak ada kata mundur lagi kan, Kak. Iya, benar sekali. Dan kalau tidak pengen salah jurusan itu ya kita harus kenal diri kita maunya apa. Jangan sampai kita hanya ikutan teman, ikutan kata orang. Kalau jurusan kakak yang sekarang nih, itu kakak salah jurusan atau emang murni itu jurusan pilihan kakak? Kalau untuk saya pribadi sih ya, murni karena pilihan saya sendiri itu enggak. Tapi kalau dikatakan saya salah jurusan juga enggak. Jadi saya masuk ke jurusan yang saya nggak tahu, namun akhirnya saya punya minat dan ternyata memang di situ gitu kemampuan saya. Jadi saya bukan tergolong mahasiswa yang salah jurusan juga, tapi bukan tergolong juga ngambil jurusan karena kemauan sendiri gitu. Oke, jadi ini di tengah-tengah lah gitu kan, Kak? Iya. Jadi jurusan kakak dulunya pengennya apa gitu? Kalau di waktu masuk kuliah, menjelang kelulusan SMA dulu, mau masuk ke kuliah gitu,
pengennya jadi gue diuntungkan yang karena cuma bisa minta itu dari seorang manajer lah gitu kan. Pemahaman saya tuh di manajer tuh gitu, punya banyak uang. Namun pada akhirnya saya mengambil jurusan manajemen tetap di pilihan pertama. Di pilihan kedua saya ngambil jurusan sekarang ilmu komunikasi, dan akhirnya saya lulus di ilmu komunikasi, dan saya sebenarnya tidak bersyukur gitu. Karena di manajemen saya akui itu saya pasti akan lemah, karena saya lemah di ekonomi saat sekolah dulu. Karena nggak ada salah, nggak salah gitu sama sekali saat dengan jurusan saya saat ini di ilmu komunikasi. Saya merasa nyaman, dan saya merasa nggak ada gangguan, nggak ada salah-salah pilih jurusan sama sekali gitu. Jadi secara nggak langsung emang kakak udah ditakdiran di jurusan ilmu komunikasi gitu ya? Kayaknya sih gitu ya, karena waktu itu kan ngambil jurusan manajemen. Itu tuh nggak ada ujian sama sekali. Pokoknya tadi gue ambil 2 pilihan jurusan, yang pertama sampai yang kedua itu nggak ada pakaian, tiba-tiba diumumkan kelulusan ya. Saya lulusnya di ilmu komunikasi gitu, tanpa ujian, dan lulus itu baru tes gitu. Dan ya kalau dikatakan memang takdir ya, kayaknya sih gitu. Oke, itulah seputar obrolan kita bersama narasumber kita, Kak Niki. Terima kasih ya Kak, udah mau meluangkan waktunya di Suka-Suka Podcast. Nah, dari Kak Niki sendiri, ada nggak kata-kata motivasi buat teman-teman yang menganggap dirinya salah jurusan? Kalau motivasi dari saya sendiri sih sebenarnya ya nggak ada sih ya, tapi saya pengen mengutip kata-kata seorang ahli begini. Kalau kalau ikan kita nilai dari caranya memanjat pohon, maka ikan itu bakal terlihat bodoh selamanya. Jadi artinya kalau seseorang ditempatkan di posisi yang salah, maka bakal terlihat bodoh selamanya. Sama halnya dengan tema kita yang ini, salah jurusan. Kalau kita bukan di tempat yang tepat, berarti kita tuh bakal terlihat bodoh lah gitu kesannya kan. Namun kita juga harus ingat bahwa perkuliahan itu bukan akhir dari segalanya gitu. Karena kita pilih untuk bekerja. Jadi di waktu kita memulai karir di dunia profesional bekerja gitu, disitulah baru kita tunjukkan keahlian kita. Kita bekerja di bidang yang memang inginkan. Begitu. Jadi ya pokoknya mengenai pembahasan ini, yaitu kuliah salah jurusan, itu bukanlah akhir dari segalanya gitu. Itu yang harus kita ingat. Dan satu hal yang saya ingin tekankan, bahwa kalau kita sudah memulai, maka harus diakhiri gitu. Iya, benar sekali Kak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.